Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Sekarang kita akan melanjutkan mata kuliah penganggaran. Topik terakhir kita yaitu laporan pelaksanaan budget. Ini materinya saya ambil dari textbook kita yang lain. Penulisnya Bapak Munandar. Ini adalah outline yang akan kita pelajari ini. Yang pertama, apa itu pengertian laporan pelaksanaan budget, lalu kegunaannya apa, kemudian faktor yang mempengaruhi penyusunan laporan budget, lalu bentuk laporan budget. Yang pertama yaitu pengertian laporan pelaksanaan budget. Jadi, laporan pelaksanaan budget adalah laporan yang sistematis dan terperinci yang menggambarkan realisasi pelaksanaan budget. Nah, kemudian kita juga harus melampirkan atau menjelaskan analisis dan evaluasinya seperti apa. Laporan budget ini menunjukkan analisis perbandingan antara angka-angka yang tercantum dalam budget dengan angka-angka realisasi atau pelaksanaannya yang tercantum dalam catatan akuntansi. Intinya sih, ini ada budget, ini ada realisasi, kita bandingkan. Kemudian apakah perbandingan itu apakah selisihnya itu atau penyimpangan-penyimpangan tersebut itu ada penyimpangan yang bersifat menguntungkan, favorable, atau bersifat merugikan, unfavorable. Jadi realisasi bandingkan dengan budget, lalu kita lihat favorable kah atau unfavorable kah, kemudian ada analisisnya. Jadi setelah kita bikin analisis tersebut, kita juga bisa melakukan evaluasi, kemudian kita bisa merekomendasikan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, ini kegunaannya. Yang pertama, mengetahui realisasi pelaksanaan budget, kemudian mengevaluasi pelaksanaan budget, kemudian hasil evaluasi akan diketahui penyimpangan yang ada, apakah favorable atau unfavorable, untuk selanjutnya disusun tindak lanjut untuk menghadapi periode berikutnya. Jadi intinya sama ya, kita melihat realisasi dari budget, kita evaluasinya bersifat favorable atau unfavorable, kemudian kita lihat analisis tindak lanjutnya apa, agar kalau favorable atau yang menguntungkan itu dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Kalau yang unfavorable atau yang merugikan itu kita bisa perbaiki untuk periode yang akan datang. Kemudian laporan ini itu perlu disusun secara teratur dengan selang waktu yang tidak terlalu lama. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi penyimpangan dan kita menyusunnya itu kita mengevaluasinya itu tidak terlalu lama, kita bisa segera mengetahui adanya penyimpangan tersebut. Kita bisa analisis, kita bisa evaluasikan, dan kita bisa tindak lanjuti. Kalau misalnya kita bikin laporan pelaksanaannya hanya setahun sekali, berarti kita biasanya kinerja perusahaan dinilai dalam setahun. Nah, ternyata penyimpangannya itu ada penyimpangan yang jelek karena sudah di akhir tahun, ya udah nggak bisa diapa-apain. Kalau misalnya kita mengetahuinya itu dari awal, misalnya kita bikin per bulan, nah bulan pertama misalnya sudah terlihat adanya penyimpangan, kita bisa tindak lanjuti agar nanti di akhir tahun untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan itu sudah kinerja yang lebih baik. Penyimpangan yang buruk tersebut sudah diminimalisir atau diperbaiki atau dihilangkan penyimpangan yang buruk tersebut. Sementara untuk penyimpangan yang baik atau menguntungkan atau favorable itu bisa ditingkatkan atau dipertahankan. Nah, kemudian apa sih yang mempengaruhi penyusunan laporan budget? Intinya sih yang pertama budgetnya apa, kemudian realisasinya seperti apa. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi penyusunan laporan budget. Jadi kita membandingkan dua hal ini saja, kemudian kita tambahkan analisis di sini. Nah, sekarang kita melihat bentuk laporan budget. Jadi sebenarnya semua budget itu mulai dari budget penjualan sampai ke budget biaya administrasi, kemudian budget piutang, budget utang, dan semua budget lainnya itu bisa dibikin laporan pelaksanaannya. Tapi untuk yang di sini yang akan kita bahas itu lebih ke arah yang terkait dengan operasional perusahaan, operasional benar-benar operasi inti perusahaan ya, bukan operasional pendukung kayak misalnya untuk administrasi seperti itu, bukan. Jadi lebih ke arah misalnya kalau perusahaan bergerak di bidang produksi, jadi operasional yang berkaitan dengan produksi itu. Kemudian operasional yang
kan kalau operasional produksi itu kan nanti kan untuk dijual kan, untuk barang untuk penjualan kita. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama itu adalah laporan budget penjualan. Kemudian yang kedua itu laporan yang mempengaruhi produksi, yaitu HPP-nya, yaitu terdiri dari bahan mentah, kemudian tenaga kerja langsung, kemudian yang terakhir laporan biaya overhead pabrik. Jadi empat budget ini akan kita bahas laporan pelaksanaan budgetnya. Yang pertama itu adalah laporan budget penjualan. Jadi di laporan budget penjualan ini kalau kita melihat adanya perbedaan atau penyimpangan, itu biasanya kita bagi, kan kita bisa, misalnya ada laporan budget penjualan nih, ada penyimpangan totalnya. Nah, penyimpangan total ini kita bagi lagi menjadi perbedaan kuantitas dan perbedaan harga. Nah, kalau perbedaan kuantitas ini adalah perbedaan yang disebabkan perbedaan unit penjualan dalam anggaran dengan unit realisasi penjualan. Jadi yang kita mau lihat itu berapa sih unit yang benar-benar terjual dibandingkan dengan unit yang dianggarkan. Nah, kemudian karena kita konsentrasi ke selisih unit realisasi dengan budget, nah berarti kita kalikan dengan harga budgetnya. Jadi rumusnya adalah seperti ini ya. Perbedaan kuantitas sama dengan kuantitas realisasi dikurangi dengan kuantitas budget, kemudian dikali dengan harga budget. Nah, kemudian ada perbedaan yang kedua, namanya itu perbedaan harga. Jadi perbedaan yang disebabkan karena perbedaan harga jual per unit dalam anggaran dengan realisasi penjualan. Jadi kan penjualan yang masuk ke perusahaan itu kan benar-benar dilihat dari kuantitas realisasi kan. Nah, di sini kita mau lihat nih dari kuantitas realisasi yang masuk itu sebenarnya ada nggak sih selisih antara harga realisasi dengan harga belinya. Jadi rumusnya atau formulanya adalah perbedaan harga sama dengan harga realisasi dikurangi dengan harga beli dikalikan dengan kuantitas realisasi. Nah, kalau misalnya kita masuk ke Excel-nya, kita lihat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita mulai di anggaran penjualan. Nah, di sini ada dua macam barang, yaitu barang A dan barang B. Ini adalah budgetnya, ini adalah realisasinya. Nah, ini unit penjualan yang dibudgetkan, ini unit penjualan yang terrealisasi untuk A, ini untuk B. Kemudian harga jual yang dibudgetkan dengan harga jual yang terrealisasi. Kemudian ini adalah jumlah penjualan total dalam rupiah ya di sini ya. Ini dalam unit, ini dalam rupiah. Nah, kalau kita lihat berarti ada perbedaan antara budget dan realisasi ya. Secara total perbedaannya berapa? Kita membudgetkan atau menganggarkan dari penjualan A itu kita akan dapat 1.185 juta rupiah. Ternyata yang terrealisasi itu adalah 1.180 juta rupiah. Nah, berarti ada selisih berapa nih? Ada selisih sekitar 5 juta rupiah. Nah, 5 juta rupiah ini untuk barang A itu bisa di breakdown lagi menjadi perbedaan kuantitas atau PK dan menjadi perbedaan harga. Nah, kita lihat pertama di perbedaan kuantitas. Nah, untuk kuantitas di sini kita bisa melihat adalah perbedaan dari kuantitas realisasi dikurangi dengan kuantitas budget, kemudian dikalikan dengan harga budget. Karena yang kita perhatikan di sini adalah perbedaan kuantitas realisasi dan kuantitas budget ya. Jadi harganya itu masih harga yang dibudgetkan. Ternyata perbedaan kuantitas untuk A itu adalah 15 juta rupiah. Nah, di sini kita lihat nih favorable atau unfavorable nih untuk A. Karena termnya di sini adalah penjualan, berarti pendapatan perusahaan, berarti kalau ada penyimpangan yang lebih banyak, nah berarti itu adalah penyimpangan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Nah, di sini berarti penyimpangannya ini adalah favorable untuk produk A. Sekarang kita lihat untuk produk B. Nah, untuk produk B di sini
yang kita budgetkan 9.200. Kita menganggarkan kita akan menjual 9.200. Ternyata yang kita jual itu adalah 9.000 rupiah. Nah, berarti berapa nih selisihnya, perbedaan kuantitasnya? Nah, di sini adalah 7 juta rupiah. Nah, berarti di sini ini karena yang kita anggarkan itu ini kan perbedaan kuantitasnya negatif ya, di sini negatif. Nah, karena di sini konteksnya adalah pendapatan, kita pengen pendapatan itu harusnya berlebih, bukan yang berkurang. Nah, berarti di sini ada selisih 7 juta dari yang kita anggarkan. Negatif 7 juta, turun 7 juta. Berarti ini adalah penyimpangan yang unfavorable. Kita lambangkan. Kemudian sekarang kita lihat dari perbedaan harga. Nah, di sini ya, perbedaan harga, kita menganggarkan harga jualnya 30.000. Ternyata harga jual yang terrealisasi itu adalah 29.500 rupiah. Nah, kemudian total yang masuk ke kita sesuai dengan kuantitas realisasi kan. Nah, berarti di sini perbedaan harganya adalah harga realisasi dikurangi dengan harga budget, kemudian dikali dengan kuantitas realisasi, yaitu minus 20 juta rupiah. Nah, berarti di sini ada penurunan dari yang kita budgetkan. Penurunannya adalah 20 juta rupiah. Nah, ini adalah yang unfavorable, yang tidak kita inginkan. Nah, berarti totalnya 15 juta, kemudian ditambah minus 20 juta, berarti total perbedaannya adalah 5 juta rupiah. Nah, kalau kita cek ya ke di sini, ini jumlah penjualan total yang kita anggarkan 1.185 juta, realisasinya 1.180 juta, berarti ada perbedaan total 5 juta rupiah, turun 5 juta rupiah. Berarti ini ada unfavorable. Kita cek, berarti antara ini dan ini tidak ada selisih. Berarti yang kita buat sebelumnya ini sudah betul. Kemudian sekarang kita ke B. B ini yang kita anggarkan itu harga jualnya 35.000. Ternyata kita bisa naik menjadi 35.500 rupiah. Nah, berarti di sini perbedaan harganya itu adalah 35.500 dikurangi 35.000 dikali 9.000, yaitu 4.500.000 rupiah. Nah, ini karena pendapatan kita lebih banyak daripada yang kita anggarkan, berarti ini adalah yang favorable. Kemudian kita jumlahkan ini dan ini, yaitu minus 2.500.000 rupiah. Nah, di sini berarti kita bandingkan nih dengan jumlah penjualan 322 juta yang kita budgetkan, yang terrealisasi ada 319.500.000 rupiah. Berarti ada selisih 2.500.000 rupiah. Nah, di sini sama ya, karena sudah sama berarti ini ceknya nilainya 0, berarti laporan pelaksanaan budget yang kita buat di sini sudah betul, dan di sini juga unfavorable karena kurang dari yang kita budgetkan. Nah, kita lihat ya sekarang. Kan semuanya di sini sama-sama unfavorable ya. Apakah lebih bagus pengelolaan penjualan A ataukah penjualan yang B di sini? Kita lihat di sini. Untuk kuantitas, ternyata A ini lebih banyak kuantitas yang terjualnya, realisasi terjualnya itu lebih banyak dari yang kita anggarkan. Sementara B lebih kecil dibandingkan yang kita anggarkan. Nah, berarti sebenarnya secara kinerja penjualan produk A ini lebih bagus dibandingkan penjualan produk B di sini. Nah, kemudian apa sih kalau dibandingkan secara total, ini kan lebih buruk nih. Selisihnya 5 juta. Dibandingkan di sini selisihnya turun 2.500.000. Jadi apa yang menyebabkan dia jelek? Ternyata ada penurunan harga di sini. Nah, ini dari 30.000 menjadi 29.500. Nah, untuk harga sendiri biasanya perusahaan itu, kalau misalnya perusahaan itu bukanlah pemain yang kuat di industri, dia itu tidak bisa mengendalikan harga. Jadi dia harus bersaing dengan kompetitor dan faktor eksternal lainnya. Nah, jadi misalnya ada supply, demand, dan segala macamnya. Jadi kalau perusahaan itu bukanlah market powernya tinggi, dia hanya bisa terima aja harga. Kalau dia misalnya tetap di harga 30.000, nah nanti lebih banyak orang yang akan beli produk lain, produk dari perusahaan yang lain. Makanya di sini dia juga
dia menurunkan menjadi 29.500. Nah, jadi walaupun di sini dia itu penyimpangan harganya tinggi, tapi karena lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal. Nah, sebenarnya secara kinerja produk A ini lebih bagus dibandingkan produk B. Kita lihat di produk B. Nah, produk B ini dia menganggarkan 35.000. Ternyata realisasinya harga jualnya bisa 35.500. Nah, mungkin karena di luar mungkin supply-nya lagi sedikit, jadi harga bisa naik. Nah, di sini dia itu ada penyimpangan atau penyimpangan harganya. Dia itu di sini favorable karena terjadi kenaikan harga. Jadi bukan karena kenaikan penjualan, tapi lebih karena kenaikan harga. Kenaikan harga yang sebenarnya biasanya disebabkan oleh faktor eksternal. Jadi kalau benar-benar dilihat secara kinerja, walaupun di sini lebih banyak selisih ataupun penyimpangan dari budget dari produk A dibandingkan produk B, kan sama-sama unfavorable ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kinerja penjualan produk A ini lebih baik dibandingkan penjualan produk B di sini. Nah, itu adalah untuk laporan pelaksanaan budget untuk anggaran penjualan. Setelah itu, kita akan masuk ke laporan budget bahan baku.